Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Jadi kali ini kita akan coba untuk belajar ya terkait dengan browser attack dan web attack ya. Jadi nanti apa saja yang ada dalam serangan-serangan yang terjadi biasanya di browser, kemudian di web kita akan coba ulas ya untuk kali ini ya, pada kesempatan kali ini. Baik, jadi untuk target pada video, maaf ini seharusnya materi yang keempat ya. Jadi untuk materi browser attack ini materi yang keempat ya. Jadi ini salah ya, harusnya untuk yang keempat gitu. Jadi kita fokus di dua hal, yaitu terkait dengan browser dan attack dan web attack ya. Mungkin untuk yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya sedikit terkait dengan beberapa metode terkait dengan enkripsi ya. Namun kali ini kita akan coba terkait dengan apa saja sih yang ada terkait dengan serangan ya keamanan di dunia komputer ya. Jadi kita akan coba lihat nanti biar kita tahu terkait dengan implementasi algoritma-algoritma yang kita pelajari nanti ke depannya juga. Mungkin masih ada beberapa yang tertinggal ya. Nanti teman-teman juga sudah mulai bisa membuat aplikasi ya. Ketika sudah tahu algoritmanya, harusnya nanti untuk buat aplikasi tidak sulit lagi ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh ya. Jadi di sini ada jenis serangan tuh kurang lebih ada dua ya. Jadi terkait dengan web browser attack ya, serangan untuk web browser ya. Jadi bagi yang belum tahu, web browser itu contohnya ya seperti Mozilla ya, kemudian Chrome, kemudian ada Internet Explorer ya, kemudian ada Opera dan lain sebagainya ya. Nah, itu merupakan sebuah web browser ya, web browser di mana aplikasi tersebut kita gunakan untuk berselancar di dunia maya. Jadi mencari data dan sebagainya. Saya rasa teman-teman sudah tidak familiar lagi ya terkait dengan web browser ya. Jadi terkait dengan serangan ya, biasanya ada serangan yang langsung ya, kemudian ada yang serangan tidak langsung atau direct attack atau indirect attack ya. Nah, kalau direct attack itu seperti apa sih gitu ya. Jadi sebuah serangan yang langsung menyerang data ya. Jadi data ini yang bisa diserang pasti tidak punya mekanisme perlindungan data ya. Jadi database yang tidak diprotek langsung bisa kejebol. Nah, itu istilahnya direct attack ya. Kemudian indirect itu membutuhkan sebuah perantara ya. Jadi membutuhkan sebuah perantara, bisa berupa aplikasi ataupun yang lainnya. Jadi ini perlu sebuah alat ya. Sedangkan kalau ini mungkin si user ya, atau istilahnya hackernya itu bisa langsung nyerang gitu ya. Langsung nyerang database ya, yang mungkin databasenya tidak terproteksi dengan baik. Jadi database ketika tidak terproteksi dengan baik, maka otomatis akan mudah sekali yang namanya terbobol ya, atau istilahnya jebol gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa jenis atau cara macam ya mekanisme serangan, itu nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Jadi kita pahami dulu terkait dengan jenis serangan, kurang lebih ada dua ya, serangan langsung dan serangan yang tidak langsung. Serangan direct atau direct attack, dan yang kedua adalah indirect attack. Baik, nah kemudian ketika kita bicara terkait dengan keamanan ya, security gitu kan, ada istilah yang namanya hijacking ya. Nah, hijacking ini merupakan sebuah mekanisme serangan ya, mekanisme serangan di mana ada pihak ketiga yang ingin mencari atau istilahnya mengintip ya, mengintip terkait dengan komunikasi yang sudah dilakukan oleh user ya. Jadi contohnya misalnya user sedang berkomunikasi dengan server ya. Kemudian ternyata di tengah-tengah ada orang nih yang mencoba untuk menyusup mendengarkan ya terkait dengan informasi apa yang ditransmisikan antara si user dengan server tadi gitu kan. Nah, dia ingin mencoba menyerang gitu kan dengan mengambil sebuah
sesi ya. Nah, tujuannya untuk apa di sini ya? Tujuannya adalah supaya si penyerang tadi itu juga bisa login, bisa masuk ke dalam sistem sesuai dengan akun yang sudah didapatkan tadi gitu kan. Karena si ini waktu berkomunikasi hacker berhasil atau istilah penyerang itu berhasil masuk dan bisa mengintip usernya ya, user untuk login, misalnya dia login ke server yang membutuhkan sebuah autentikasi misalnya perbankan atau apa ya, kemudian dia masukkan username dan password. Nah, otomatis di situ ada yang namanya session ID ya. Nah, session ID-nya ini berhasil didapatkan oleh si penyerang. Nah, ketika si penyerang ini mendapatkan session ID, berarti dia juga bisa mengakses ke server. Seolah-olah ini seperti yang pemilik aslinya gitu ya. Jadi seperti pemilik aslinya. Dan dia bisa mengakses ke dalam server gitu. Secara langsung ya. Jadi sesuai dengan sesi yang sudah didapatkan. Nah, itu namanya sebuah teknik hijacking ya. Jadi cukup berbahaya sekali ketika teman-teman ini dulu sebenarnya saya juga udah pernah istilahnya ya mencoba-coba gitu ya, karena ketika kita belajar sebuah security ya, keamanan, kita harus mencoba ya. Jadi bagaimana caranya kita berperan sebagai pembobol sistem dulu gitu. Bagaimana tujuannya untuk apa gitu kan? Tujuannya adalah supaya kita tahu cara kerjanya, kita biar tahu celah keamanannya, baru nanti kita bisa berusaha untuk menutupi dari keamanan celah keamanan tersebut gitu kan. Ketika ada hole, ada sebuah bug di situ, ada sebuah kekurangan, ada sebuah mekanisme yang memungkinkan orang lain bisa masuk gitu kan. Nah, kita bisa mengamankan gitu kan. Jadi sebelum kita anggaplah secara gampangnya gini, sebelum kita jadi polisi, kita jadi penjahat dulu gitu kan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu otak-otak penjahat itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Nah, sama seperti di dalam web browser, web serangan web gitu kan. Jadi kita harus berperan juga sebagai hacker gitu kan. Supaya kita tahu cara kerjanya, supaya kita tahu bagaimana cara mendapatkan aksesnya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita terkait dengan security ya kita harus mencoba-coba gitu kan. Nah, dulu terkenal juga ya, misalnya dulu pas waktu awal-awal Facebook ya. Jadi terkadang kita bisa ya mengintip dengan sebuah bantuan software ya. Kita bisa mengintip aktivitas dari user ya dalam satu jaringan komputer ya, satu jaringan internet gitu kan. Jadi dalam satu router diakses oleh banyak orang ya. Nah, kita bisa melakukan sebuah filtering ya, pencarian data di situ ya, siapa yang terkonek di situ, aktivitas apa yang dia lakukan. Nah, itu kita bisa menangkap datanya ketika si user tidak melakukan pengamanan sendiri gitu ya. Jadi hati-hati ya bagi teman-teman yang mungkin sering ya terkoneksi dengan internet, apalagi di ranah-ranah publik ya, di kafe misalnya, kemudian di tempat-tempat umum ya, itu harus berhati-hati ya. Jadi data pribadi itu bisa jadi ya, data pribadi tidak harus sesuatu yang sifatnya penting, akun bank dan lain sebagainya. Bisa jadi username password sosial media ya, username password sosial media itu bisa juga menjadi sebuah yang penting bagi kita gitu kan, dan juga bisa jadi penting buat si pencuri data gitu kan. Jadi harus teman-teman bisa amankan. Nah, nanti salah satunya bisa teman-teman bisa menggunakan VPN ya. Jadi VPN itu kita bisa menggunakan jalur lain ya yang sudah dienkripsi gitu. Jadi dengan bantuan aplikasi tadi kita dilewatkan jalur yang lain, kemudian data kita juga sudah dienkripsi gitu. Artinya kita tidak tahu gitu. Istilahnya itu membypass jalur gitu kan, dibelokkan jalurnya. Jadi kita tidak akan bisa terbaca data komunikasi yang kita lakukan dengan server itu lebih aman, lebih secure gitu ya. Jadi teman-teman ada banyak cara untuk mengamankan, salah satunya bisa menggunakan VPN ataupun yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa seperti itu bagaimana? VPN kan kadang juga berbayar, kadang juga ada yang berbayar. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan seluler aja gitu kan. Misalnya telepon seluler aja itu kan lebih ya setidaknya bukan 100% aman ya, tapi
setidaknya sudah mengurangi tingkat resiko kehilangan data ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yakin bahwa tempat publiknya itu aman, ya nggak apa-apa, silahkan gitu ya, silahkan connect gitu kan. Apalagi yang di kafe-kafe ya, kadang banyak juga yang wifi-nya itu wifi yang istilahnya cukup berbahaya gitu ya. Artinya bisa jadi ada penyusup di dalamnya gitu. Tapi kalau teman-teman sudah menanggulangi diri ya dengan mungkin aplikasi untuk mengenkripsi dan sebagainya, ya silahkan saja pakai VPN dan sebagainya, silahkan ya. Jadi lebih yakin bahwa data yang kita gunakan ya, data yang kita pakai untuk login ke dalam sebuah sistem itu tidak berhasil diintip oleh orang lain gitu. Dan sampai nanti kena hijacking ya, jadi cukup berbahaya ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau pengen coba-coba ya silahkan ya, tapi jangan di ranah publik dulu ya. Mungkin bisa di rumahnya sendiri gitu kan, untuk melakukan uji coba, atau mungkin dengan teman-teman yang sesama yang ingin belajar ya, silahkan saja gitu. Baik, nah kemudian ada lagi sebuah serangan yang namanya replay ya. Replay ini sebuah serangan, misalnya ada si A ya, ada si A dan si B ya, dia berkomunikasi dengan mengirimkan sebuah password ya. Nah ternyata ini transaksi ya, misalnya anggaplah si B ini adalah bank gitu ya. Si A melakukan request transaksi ke bank ya, tapi pada saat request itu ada pihak ketiga yang mengintip dan dia tahu bisa membaca passwordnya ini. Nah kemudian si E ini dia seolah-olah melakukan request kepada bank lagi untuk mengirimkan atau melakukan sebuah transaksi gitu. Padahal yang melakukan adalah si E, bukan si A. Nah kenapa kok bisa begitu? Karena si E ini sudah mengetahui passwordnya pada saat si A dan si B berkomunikasi. Jadi dia melakukan sebuah permintaan ulang ya, untuk sebuah transaksi yang sudah bukan merupakan dari sumbernya lagi gitu. Nah ini juga hati-hati ya. Makanya ketika nanti teman-teman bertransaksi ya, apalagi untuk membuka akun bank, usahakan ya teman-teman yakin bahwa tempat untuk melakukan koneksi itu merupakan tempat yang aman ya. Jadi tidak di kafe-kafe yang umum ya, bukan saya istilahnya memaknai bahwa kafe-kafe jelek ya, enggak ya, karena di dalam kafe itu banyak yang terkoneksi di situ kan, artinya banyak yang menggunakan koneksi di situ. Bisa jadi salah satunya juga orang iseng-iseng gitu ya, ingin melihat traffic apa saja sih komunikasi yang dilakukan oleh pengunjung ya, bisa jadi begitu ya. Jadi harus hati-hati, apalagi nanti yang terkait dengan transaksi jual beli dan sebagainya, transaksi bank lah gitu, ataupun sosial media. Ataupun bisa jadi ketika teman-teman sudah punya akun YouTube ya, misalnya ada kemarin berita juga terkait dengan akun YouTube-nya hilang gitu kan, karena sudah diambil alih oleh orang lain gitu kan ya. Bisa jadi ada beberapa cara yang dia lakukan ya, antaranya mungkin bisa dia mengintip passwordnya dengan dia login tempat umum dan lain sebagainya ya. Nah ada banyak cara ya, memang ada banyak cara, dan teman-teman harus berhati-hati ya, harus berhati-hati terkait dengan akses ke dalam ranah publik ya, terutama ketika login dengan menggunakan akun pribadi. Nah kemudian ada banyak ya terkait dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman gitu ya, terkait dengan penyebaran malware atau virus, di situ bisa worms atau yang lainnya gitu. Nah ini cukup berbahaya dan teman-teman harus istilahnya menanggulangi terkait dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai nanti teman-teman bisa kena ya salah satunya gitu kan. Nah jadi harus ada beberapa, salah satunya kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows ya, silahkan nanti gunakan Windows yang original ya, original. Nah, nanti ada beberapa hal ya yang kenapa kok teman-teman harus menggunakan original. Kalau nggak bisa beli lisensinya, silahkan nanti menggunakan open source gitu kan. Artinya ketika menggunakan jasa pihak ketiga atau istilahnya software bajakan ya, itu kurang bagus dan kurang direkomendasikan. Bisa jadi ada tersisip hal-hal ya seperti
Di antaranya adalah virus gitu ya. Baik, nah kita akan lihat nih, ada istilah di pasar, bukan di pasaran ya, di dunia kita gitu kan, atau di masyarakat umum lah gitu, dikenal dengan nama istilahnya malware ya. Nah, malware itu apa sih gitu kan? Jadi malware itu sebuah software ya yang diciptakan untuk tujuan jahat ya. Jadi malware ini memang diciptakan untuk kebutuhan atau diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, istilahnya ada virus ya. Virus ini adalah sebuah software ya yang tujuan untuk jahat tadi, menyebarkan dengan bantuan pihak ketiga ya. Artinya virus ini akan aktif ya, akan bisa aktif, akan on ketika dia ada sebuah trigger ya, atau sebuah pemicu ya. Ya siapa pemicunya? Bisa jadi ya orang itu sendiri ya. Misalnya dia menginstal sebuah software, kemudian dia mengklik sesuatu, dan disitulah malware virus akan nyebar gitu ya. Tapi dia akan jalan ketika ada trigger ya, artinya akan berjalan ketika ada acuannya, ketika akan ada aksinya, ada user yang melakukan sesuatu, ya, baru dia aktif itu. Nah, itu malware ya. Nah, sedangkan kalau worm ya, atau cacing lah istilahnya begitu ya, worm, cacing ya, worm itu lebih canggih lagi gitu kan. Jadi dia sebuah malware yang bisa melakukan infeksi ke sebuah sistem komputer tanpa bantuan pihak ketiga. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi worm ini memang sedikit lebih, bukan sedikit lebih ya, memang berbahaya gitu ya. Memang berbahaya dibandingkan dengan virus ya, lebih berbahaya lagi gitu. Nah, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan sebuah identifikasi, mencari celah-celah keamanan di dalam sebuah komputer. Kemudian ketika dia ketemu ya celah keamanan tersebut, dia langsung menyusup gitu. Dia akan langsung masuk ya. Dia akan mengacak-acak sistemnya gitu kan. Dia akan merusakkan sistemnya. Itu secara otomatis dia worm itu. Nah, ini sangat berbahaya ya. Sangat luar biasa gitu kan. Dia apalagi nanti di situ ditanamkan sistem cerdas ya, siapa tahu begitu kan lebih berbahaya lagi. Dia akan mencari celah-celah keamanan di dalam sebuah sistem. Nah, dia akan merusak gitu kan, secara otomatis tanpa bantuan, tanpa trigger dari user gitu kan. Karena dia sekali masuk ya sudah, dia akan mencari-cari scanning sendiri gitu kan. Dia akan merusak sistem yang ada, yang sedang berjalan. Nah, itu ya, ada istilah malware, kemudian ada istilah virus, ada istilah worm ya. Jadi teman-teman kalau ada istilah-istilah seperti ini ya sekarang harusnya sudah mulai tahu gitu ya. Jadi apa malware, apa virus, apa worm gitu. Oke, nah kemudian ada lagi, ada rootkit ya. Rootkit itu apa sih sebenarnya gitu kan? Ya itu juga sebuah perangkat lunak juga gitu kan. Untuk fungsinya menyembunyikan sebuah program yang berjalan gitu. Ya, pada sebuah sistem operasi, kebanyakan di Windows ya, kebanyakan di Windows. Nah, kadang ada pertanyaan nih, kenapa kok Windows itu lebih banyak virusnya dibanding dengan Linux misalnya, ataupun dengan sistem operasi yang lainnya gitu. Ya alasannya cukup sederhana gitu kan. Ya karena memang Windows ini lebih banyak penggunanya gitu. Otomatis seorang istilahnya perusak atau hacker itu akan lebih suka dia membuat aplikasi bisa digunakan pangsa-pasarnya lebih luas gitu kan. Nah, itu otomatis gitu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah Linux itu, atau istilahnya ya Linux yang sekarang ada itu apakah lebih bagus dibandingkan dengan Windows itu? Apakah keamanannya lebih bagus dibanding Windows itu kan? Ya, tidak juga gitu kan. Terkadang atau bahkan memang sistem operasi Windows itu sebenarnya lebih tingkat keamanan lebih tinggi gitu kan, karena lebih banyak serangan, otomatis dia lebih banyak ditutup celah-celahnya gitu kan. Nah, kalau Linux ya karena nggak banyak yang nyerang ya mungkin pengembangannya nggak terlalu banyak ya, mungkin meskipun tetap ada ya, tapi nggak sebanyak di Windows yang hampir setiap harinya itu digemparkan dengan serangan gitu kan. Gitu ya, karena memang karakteristiknya memang beda ya. Kalau di Linux memang setiap masuk ke dalam sebuah langkah, kemudian install program dan sebagainya, kita butuh sebuah verifikasi administrator ya. Kalau di Windows kan sekali jalan oke gitu kan, masih kadang lebih mudah berjalan.
Nah, karena ya memang bisa disisipkan ke dalam sebuah aplikasi yang installer yang free, yang seharusnya berbayar tapi bisa dikasihkan free. Nah, itu salah satu caranya dia bisa masuk gitu. Nah, ini berhati-hati ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah aplikasi dan aplikasinya itu seamless, itu artinya dia berjalan tapi tidak kelihatan. Nah, itu yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi kita nggak akan bisa ketahuan, kita tidak akan bisa mengetahui ya, kita tidak akan bisa mengetahui apakah program itu berjalan atau tidak gitu kan, karena berjalannya itu tersembunyi gitu. Nah, terkadang ini ketahuannya ketika kita menggunakan antivirus misalnya, ini baru ke scan, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada ini dan sebagainya. Nah, ini memang cukup berbahaya ya. Memang dulu diciptakan ini memang mungkin untuk mata-mata ya. Jadi sekarang sudah mulai banyak digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Ya, bahkan lebih banyak sebenarnya untuk mata-mata juga gitu, untuk mencari data, minimal data pribadi lah ya. Kemudian data transaksi dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diambil juga sama orang lain yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Ada Trojan ini. Nah, Trojan ini berpura-pura menjadi sebuah aplikasi ya yang berguna. Contohnya adalah apa? Crack ya. Nah, Crack ini kita bisa nih menggunakan Windows nih tanpa beli lisensinya gitu kan. Kita ada cracknya gitu kan. Ya, teman-teman harus hati-hati juga gitu. Ketika crack itu dibuat, pasti ada sebuah maksud di dalam proses pembuatannya itu, ya kan? Bisa jadi konsekuensinya itu bisa cukup berbahaya, bisa jadi tidak terlalu berbahaya gitu kan. Kita nggak tahu ya siapa yang membuat cracknya gitu. Nah, kalau memang cracknya itu sengaja untuk melakukan untuk memata-matai kita, untuk mencuri data atau aktivitas kita, selalu dikirimkan ke pembuatnya, itu berbahaya gitu. Kalau data itu yang diambil misalnya data perbankan, nah itu sangat luar biasa sekali resikonya gitu. Jadi saya sarankan selalu tetap menggunakan software yang original ya. Kalau memang nggak bisa ya silahkan pakai open source gitu. Ya memang kalau misalnya kita menggunakan sesuatu yang istilahnya free ya, tidak terlalu banyak mengeluarkan uang ya, kita harus ada usahanya sedikit lah gitu, ada usahanya gitu. Jadi tidak benar-benar ya kita tinggal pakai ya karena kita pengennya gratis ya kita harus ada usaha di situ gitu ya. Nah, makanya silakan menggunakan open source kalau memang khawatir gitu kan ya, karena memang begini, memang banyak crack itu disisipi gitu. Kalau dulu mungkin hanya sekedar nggak terlalu berbahaya lah. Sekarang itu nanti ada beberapa virus yang namanya ransomware ya. Ransomware itu lebih berbahaya lagi. Yang dilakukan apa? Ini di slide saya ada. Jadi yang dilakukan adalah dia mengenkripsi semua file yang ada di dalam komputer teman-teman gitu. Nah, itu berbahaya. Bahkan saya sendiri juga udah pernah kena gitu, kena ransomware gitu. Nah, bahkan di harddisknya masih belum saya bersihkan nih, ransomware-nya. Jadi masih ada file-file saya itu semua terenkripsi itu. Wah, semua terenkripsi dan saya nggak bisa buka lagi gitu kan. Dan dia minta tebusan untuk dikirimkan dengan sejumlah uang sekian, ya kan? Baru nanti dikasihkan kunci key-nya atau password untuk membukanya. Ya. Bisa jadi ketika kita bayarkan sesuai dengan permintaan dia, belum tentu juga dia akan ngasih password, nggak ada jaminannya juga. Artinya kita memang paling dirugikan. Jadi hati-hati ya. Nanti kita akan sampai ke pembahasan ransomware juga. Nah, ini Trojan ya. Jadi memang teman-teman harus berhati-hati ya. Salah satu caranya, usahanya adalah dengan cara menginstal antivirus ya. Jadi meskipun menginstal antivirus, jangan langsung istilahnya menginstal 2, 3 atau 4 gitu antivirus secara bersamaan ya. Ya memang gimana ya, pengennya aman tapi justru malah itu nggak bagus gitu kan. Komputernya menjadi lambat gitu kan, laptopnya jadi lambat, tapi nggak efektif juga gitu kan, gitu. Jadi cukup 1 atau 2 aja lah gitu yang bisa diaktifkan, jangan banyak-banyak, nanti akan jadi lemot gitu kan. Pasti akan jadi masalah lagi gitu. Oke itu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan istilahnya backdoor ya. Nah, backdoor ini apa sih sebenarnya gitu.
Nah, backdoor ini sebuah perangkat lunak ya yang digunakan untuk membypass autentikasi. Istilahnya kita masuk ke dalam sebuah sistem tanpa melalui proses autentikasi. Nah, itu namanya backdoor ya. Nah, jadi ini juga berbahaya, istilahnya kita bisa masuk tanpa proses autentikasi, membypass itu. Jadi ini teman-teman juga harus berhati-hati. Ternyata ada juga usaha seperti itu ya. Memang seberapa besar usaha manusia untuk mengamankan sebuah aplikasi, tetap selama itu buatan manusia pasti bisa ada kekurangannya juga gitu. Ya, tetap kita harus selalu meningkatkan keamanannya. Satunya nanti ada beberapa tips ya untuk mengamankan. Oke, nah ini kita sudah sampai ke pembahasan ransomware ya. Ransomware ini merupakan jenis sebuah malware ya. Dulu di Indonesia ya, bahkan di dunia itu digembarkan dengan WannaCry ya. WannaCry ini virus yang bukan ya, ransomware ya, yang dia minta uang tebusan. Uang tebusan, dan dia mengenkripsi semua file yang ada dalam komputer kita. Nah, semakin cepat komputer kita, semakin cepat dia juga untuk melakukan enkripsi. Luar biasa sekali ini. Nah, karena di sini kita tahu ya, artinya komputer cepat itu kadang juga tidak selamanya menguntungkan gitu kan. Kalau kondisi seperti ini ya rugi juga gitu kan. Komputer cepat ternyata enkripsinya juga cepat gitu kan. Wah, repot juga gitu. Pernah waktu itu saya kena ya. Cuman pada saat itu saya sudah langsung curiga gitu ya. Curiga kok ini ada sesuatu yang aneh di dalam komputer saya gitu. Dan akhirnya langsung saya matikan. Kemudian saya coba cek ya, ambil harddisknya, tancap ke komputer yang lain. Wah, ternyata benar sudah terenkripsi ya. Data yang di luar itu sudah terenkripsi semua. Cuman untungnya adalah yang masuk ke dalam folder-folder itu belum banyak gitu. Baru di bagian luar saja gitu. Ya kalau teman-teman nggak tahu ya pasti kena juga gitu. Ada kemarin mahasiswa juga pernah menghadap saya, ternyata kena juga seperti itu gitu, kena ransomware juga gitu. Dan waktu itu saya lihat sendiri juga, wah ternyata kena ini, tapi karena udah lama dia udah tetap jalankan komputernya gitu. Nah itu otomatis dia akan melakukan proses enkripsi semuanya itu sampai semuanya benar-benar terenkripsi semua gitu. Nah waktu itu saya buka, wah ternyata sudah semua terenkripsi ya, akhirnya nggak bisa gitu. File-file data-data dia hilang akhirnya, nggak bisa dibuka. Wujudnya ada, tapi terenkripsi gitu. Ya itu luar biasa sekali memang. Dan ini salah satu penggunaan SIM operasi ya. Nanti silahkan gunakan antivirus yang mungkin anti malware lah ya. Yang satu paket ada juga. Kalau misalnya pengen lebih aman lagi ya silahkan pakai yang berbayar, mungkin fiturnya lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya nggak pengen ya pakai yang free aja, tapi dengan cara-cara pengamanan tambahan lah. Kita harus memproteksi diri gitu, nggak sembarangan install aplikasi yang kita download gitu kan. Kita harus yakinkan bahwa aplikasi itu didapatkan di website yang benar-benar resmi ya, benar-benar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan itu bukan orang lain yang benar menginginkan atau mencari untung terkait dengan data kita gitu kan. Misalnya mencuri lah bukan gitu, katakanlah begitu ya. Nah ini dulu cukup menggemparkan ya WannaCry ya. Kalau teman-teman cari di internet banyak sekali terkait artikel ini ya. Nah ini belum lama. Nah, masalahnya apa? Semua data itu terenkripsi oleh dia gitu kan, oleh pemintanya. Kemudian dia minta bayaran dan dia akan ngasih kuncinya. Tapi waktu kita kasih kuncinya, kita kasih bayaran, belum tentu juga kuncinya dikasih ke kita. Ini repot juga. Lebih bahaya lagi, kita sudah bayar dia nggak ngasih kuncinya. Wah itu lebih berbahaya lagi. Nah, jadi ketika teman-teman kena minta tebusan, udah nggak usah, biarkan aja gitu. Daripada teman-teman kena 2 kali, sudah terenkripsi datanya hilang, kehilangan uang juga gitu. Mending nggak usah, biarkan aja gitu. Kita harus benar-benar waspada ya terkait dengan ini. Jadi ini untuk keamanan komputer ya, keamanan sistem komputer teman-teman gitu. Oke, nah selanjutnya menjalankan
exe ya, file exe yang berbahaya pada host gitu. Nah, ini juga jangan sembarangan ya. Memang ketika melakukan instalasi dan lain sebagainya, itu kita harus benar-benar yakin ya bahwa aplikasinya itu tidak membahayakan komputer kita gitu kan. Itu ya. Nah, kemudian mengakses file ya pada host itu. Jadi memang memungkinkan browser itu mengirimkan file kepada penyerangnya. Nah, dan file yang dikirimkan itu apa ya? File-file yang mengandung informasi data-data pribadi ya, yang biasanya mungkin bisa tersimpan ke dalam sebuah cookies ataupun yang lainnya gitu. Diambil sama pengintai gitu kan. Diambil datanya gitu. Nah, ini juga mode-mode serangan ya, mode-mode serangan yang ada di dalam sebuah sistem komputer ya. Nah, ini harus teman-teman hati-hati ya. Oke, nah terutama nih pencurian informasi pribadi ya, data pribadi ya. Sebenarnya teman-teman selama ini sadar nggak sadar ya, data kita itu selalu dikirim ya. Bahkan aktivitas kita selalu dikirim gitu kan. Kirim kemana? Ya ke Google ya, ke Facebook ya kan, ke Twitter, ke Instagram ya. Mereka yang mengumpulkan data-data dari teman-teman itu gitu kan. Nah, semua data aktivitas kegiatan apa yang teman-teman lakukan di internet itu semua udah terekam tuh, minimal sama Google ya. Minimal sama Google, karena ketika teman-teman mencarikan sebuah kata kunci di dalam Google tersebut, itu sudah teman-teman mengirimkan data kepada Google. Nah itu kan ya, memang sekarang harus ekstra hati-hati ya. Kadang ada sebuah pertanyaan nih, misalnya boleh nggak saya minta KTP-nya teman-teman gitu kan, fotokopi KTP-nya misalnya nih. Saya nggak kenal ya, artinya bukan untuk kebutuhan KTP, misalnya itu orang lain itu kan yang nggak kenal gitu kan, minta fotokopi KTP. Nah kira-kira dikasih nggak gitu? Saya yakin nggak dikasih gitu kan. Saya yakin nggak dikasih. Nah ketika si Facebook nih minta jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email ya kan, kemudian apa lagi, alamat-alamat, bahkan teman-temannya siapa, jadi dikasihkan semua gitu kan. Padahal saya hanya minta KTP. Nah, padahal informasi di KTP itu tidak selengkap data yang mungkin teman-teman kasihkan ke sosial media gitu. Luar biasa gitu. Ya. Nah, kadang ada fenomena seperti itu gitu. Minta fotokopi KTP nggak boleh ya kan. Tapi ketika aplikasi minta banyak data, nggak dikasihkan semua gitu kan, mulai dari alamat, nomor telepon dan sebagainya gitu. Nah ketika nanti aplikasi diinstal, mengakses kontak ya, nomor HP gitu kan, ternyata tahu teman-temannya kalian tuh siapa, itu tahu gitu kan. Nah, luar biasa itu ya kan, tapi diizinkan juga gitu. Nah, ya kan. Nah kemudian ini ada beberapa tips nih untuk menaikkan tingkat keamanan ya. Jadi update browsernya, kemudian pastikan mengunjungi situs-situs yang sudah secure ya, setidaknya sudah ada SSL-nya gitu kan, ada gemboknya, HTTPS-nya gitu kan, itu secure ya, lebih aman lah gitu. Kemudian bisa menggunakan proxy, kemudian bisa memilih tempat ketika ingin connect ke internet, itu memastikan bahwa tempat atau jaringan wifi-nya itu aman ya, bukan untuk disalahgunakan ya. Jadi ini hanya firasat aja dari teman-teman, apakah ini aman atau enggak gitu kan. Kalau aman ya silahkan bisa ditaruh di situ ya, mengkonekkan internet ke situ ya. Kemudian hati-hati setting browser, kemudian jangan mudah percaya terhadap sebuah link yang dikirimkan oleh teman-teman gitu kan. Teman-temannya pastikan dulu bahwa linknya itu nggak bermasalah gitu. Nah, kemudian jangan mudah mengikuti link yang dikirimkan ke email ya. Kemudian jangan ketika ada email masuk ya, kemudian ikuti linknya itu, jangan ya, jangan seperti itu. Bisa jadi linknya itu nanti sebagai pemicu untuk virus masuk gitu kan, bisa jadi gitu. Minimal virus yang sekarang mungkin ya lebih banyak ke iklan ya, ads ya, ya itu banyak hal yang teman-teman harus perhatikan ya. Oke, nah kemudian ini adalah serangan web attack ya. Web attack ada
XSS ya. Nah, cross site scripting ya. Nah, ini merupakan sebuah aktivitas untuk melakukan injeksi, untuk melakukan sebuah penambahan kode ya, kode dalam sebuah sistem gitu kan. Nah, ini diinjek gitu, dimasukkan gitu kan. Nah ini berbahaya. Nah, kenapa kok nggak menggunakan CSS ya? Karena CSS sudah digunakan untuk kepanjangan Cascade Style Sheet ya, untuk CSS ya, tampilan websitenya. Makanya menggunakan XSS. Nah, apa namanya, mode serangannya adalah seperti ini. Dia menginjek kan ya. Jadi istilahnya dia menggiring ya, menggiring untuk orang ke dalam sebuah sistem yang lainnya gitu, yang seolah-olah itu mirip dengan aslinya. Nah ini apa namanya, cukup berbahaya juga gitu. Ini mode apa namanya, salah satu contoh serangan ya. Nah kemudian selanjutnya ada CSRF ya. CSRF ini serangan yang menggunakan injeksi script berupa kode JavaScript, bisa link, bisa gambar, dengan memanfaatkan token autentikasi. Nah jadi apa namanya, teknik ini memanfaatkan autentikasi tadi untuk mengirimkan sebuah permintaan ya yang tidak diinginkan oleh korban gitu kan. Nah kemudian perbedaan dengan phishing apa gitu? Apakah sama dengan phishing? Enggak. Kalau phishing itu menggunakan URL samaran gitu kan untuk menipu korbannya. Nah, sedangkan kalau CSRF ini digiring ya, artinya korban itu digiring ke dalam sebuah website yang seolah itu asli website punyanya apa namanya, aplikasi yang sebenarnya gitu. Jadi mirip gitu. Nah, di situ silahkan nanti sama apa namanya, penyerangnya atau istilahnya istilahnya sama hackernya lah gampangnya gitu ya, sama hackernya gitu kan, atau sama pencurinya gitu, itu sudah diinjek sebuah script jahat di situ, bisa menggali data informasi gitu kan dan lain sebagainya yang ketika teman-teman masukkan di situ. Jadi ini menggiring gitu, menggiring ke sebuah sistem yang lainnya. Nah, itu berbahaya juga. Jadi teman-teman harus pastikan betul ya bahwa situsnya itu valid gitu kan, bukan punyanya orang lain gitu, atau punyanya sistem yang lainnya gitu. Nah ini karena ketika teman-teman login ya dalam sebuah web browser ya, hati-hati tokennya itu ketika sudah selesai transaksi langsung segera di logout ya, sebelum membuka tab-tab yang lainnya gitu, karena nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lainnya seperti ini, nanti digiring ke website yang lain gitu kan. Nah ini cukup berbahaya. Nah kemudian ada istilahnya yang kedua itu yang berikutnya ya, itu ada SQL injection ya. Nah SQL injection itu teman-teman kalau misalnya ada form login ya, kemudian di situ ini memanfaatkan kelemahan dari sebuah SQL ya, sintak SQL gitu. Nah sebenarnya begini, ketika teman-teman login ya menggunakan perintah seperti ini kan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mengcoding ya, ini minta apa namanya, usernya ini, passwordnya ini. Nah ketika ini diganti dengan kode ini dan kode ini ya, bisa otomatis dia bisa langsung masuk gitu. Nah ini hanya memanfaatkan celah kelemahan dari sebuah coding script ya. Nah ternyata bisa dimanfaatkan juga gitu. Nah istilahnya itu namanya adalah SQL injection. Jadi yang melakukan injeksi SQL ya, cukup memasukkan ini aja, kode ini dan ini contohnya ya, ini salah satu contohnya. Ada banyak apa namanya cara ya, karena ini memang harus melakukan sebuah analisa script ya supaya bisa menembus level keamanannya di situ. Baik, untuk hari ini cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Jadi mudah-mudahan ini sudah bisa memberikan wawasan, gambaran kepada teman-teman terkait dengan beberapa istilah yang ada di dalam dunia internet ya, dengan istilah yang ada di keamanan sistem komputer. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.